Panas matahari siang itu begitu terik, membuat jalanan kota tampak berdebu dan ramai. Orang-orang berlalu lalang. Sebagian bergegas mencari makan siang. Sebagian hanya berjalan sambil menunduk menahan panas. Di antara keramaian itu, seorang wanita tua berjalan perlahan. Pakaiannya sederhana. Kain batik yang sudah agak lusuh, sandal jepit tipis yang kelihatan usang, dan kebaya coklat yang lengannya digulung sampai siku. Rambutnya disanggul seadanya, dan kulit wajahnya yang sudah keriput tampak sedikit berkeringat. Wanita itu adalah Mbok Warti, seorang perempuan desa yang kalau dilihat sekilas tampak seperti siapa saja. Tidak ada yang istimewa dari penampilannya. Bahkan, sebagian orang akan menganggapnya sebagai pengemis atau mungkin orang kampung yang salah masuk kota dengan langkah pelan namun mantap. Mbok Warti masuk ke sebuah restoran mewah di pusat kota. Pintu kaca otomatis terbuka dan AC langsung menyambut tubuh tuanya dengan sejuk yang melegakan. Matanya menyapu ruangan restoran, lampu gantung kristal, meja kayu mengilap, pelayan berpakaian rapi, musik lembut mengalun di latar belakang. Restoran itu jelas bukan tempat yang biasa dikunjungi orang berpenampilan seperti dirinya. Beberapa pengunjung langsung melirik. Ada yang menatap penuh tanya, ada yang mengangkat alis, bahkan ada yang turang-teranggen berbisik pada teman mereka. Namun, Mbok Warti tidak menggubris. Ia langsung berjalan menuju salah satu meja kosong di dekat jendela, lalu duduk dengan tenang. Beberapa menit berlalu. Seorang pelayan muda menghampirinya. Wajahnya datar. "Maaf Bu, kalau belum niat pesan makanan, jangan duduk terlalu lama ya. Ini restoran, bukan tempat istirahat," katanya dingin. Mbok Warti menoleh perlahan. Matanya lembut namun tajam. "Saya cuma mau duduk sebentar, Nak. Istirahat dulu, nanti juga saya pesan makan." Pelayan itu mengangkat alis lalu memanggil. Kasir seorang perempuan, berambut lurus dengan riasan tebal dan nada bicara yang tinggi. Kasir itu datang dengan langkah cepat dan sikap ketus. "Bu, maaf ya, ini tempat mahal. Kalau cuma mau numpang duduk, sebaiknya jangan di sini. Kami punya tamu yang benar-benar ingin makan. Silakan keluar, kalau tidak pesan, apa-apa sekarang juga." Beberapa pelanggan mulai melirik. Ada yang tersenyum simpul, ada yang terlihat malu dengan perlakuan itu, tapi tidak ada yang bicara. Mbok Warti hanya diam, lalu mengeluarkan dompet lusuh dari dalam kainnya. Ia mengambil selembar uang 50.000 dan menyodorkannya pelan. "Saya pesan nasi goreng 1, teh tawar panas 1. Kasir mendengus pelan, lalu mengambil uang itu tanpa basa-basi. Sambil menunggu makanannya, Mbok Warti memandangi restoran itu dengan saksama. Ia memperhatikan cara para pelayan melayani tamu lain, cara mereka menyambut tamu baru, cara mereka merapikan meja. Tidak ada senyum tulus, tidak ada keramahan. Semuanya kaku, dingin, dan seperti terburu-buru. Restoran itu mungkin tampak mewah dari luar, tapi auranya tidak hangat. Ada sesuatu yang salah di dalamnya. Tak lama kemudian, makanannya datang. Nasi goreng disajikan dengan piring elegan. Uapnya masih mengepul. Mbok Warti makan dengan pelan, namun tenang. Ia mengunyah sambil merenung. Matanya masih mengamati orang-orang di sekitarnya. Setelah makan, ia bangkit dan berjalan pelan ke arah kasir. "Terima kasih Mbak," katanya sambil tersenyum. Kasir itu tidak membalas senyumnya, hanya melirik, lalu sibuk dengan layar komputer. Tepat saat itu, seorang pria berpakaian jas rapi masuk ke restoran. Wajahnya tampak familiar bagi beberapa karyawan. Ia adalah manajer utama restoran itu. Begitu melihat Mbok Warti, wajahnya langsung berubah. "Loh Ibu, kenapa Ibu datang sendiri? Kenapa tidak bilang dulu?" katanya kaget. Semua orang langsung menoleh. Kasir yang tadi bersikap ketus tiba-tiba pucat.
Ia mulai gelisah, merasa ada yang aneh. Mbok Warti menoleh, tersenyum kecil. Saya hanya ingin lihat sendiri, mau tahu bagaimana anak-anak melayani tamu kalau saya datang tidak pakai baju bagus. Manajer itu langsung menunduk sopan. Maaf, Ibu, kami benar-benar tidak tahu. Mbok Warti melirik ke arah kasir, matanya tajam, meski suaranya tetap tenang. Mbak kasir, saya minta Anda keluar dari restoran saya sekarang juga. Hari ini juga. Kasir itu ternganga. Bu, saya nggak tahu. Justru itu masalahnya. Kamu menilai orang dari bajunya. Kalau saya betul-betul pengemis, yang lapar dan hanya ingin duduk sebentar, apakah kamu juga akan usir dengan cara kasar? Begitu. Di restoran saya, tamu dihormati, bukan dipermalukan. Restoran. Hening. Tak ada suara selain musik instrumental yang tiba-tiba terasa terlalu keras di telinga semua orang. Mbok Warti lalu melangkah keluar pelan, meninggalkan suasana yang kikuk dan penuh malu di dalam restoran. Tapi wajahnya tetap tenang, seperti wanita desa yang baru saja selesai makan siang, dan semua orang akhirnya tahu wanita tua berpakaian kampungan itu bukan sekadar tamu. Ia adalah pemilik asli restoran. Pagi, keesokan harinya, suasana di restoran mewah itu terasa berbeda. Para pelayan terlihat lebih serius bekerja, manajer sibuk memberi arahan, dan meja kasir kini kosong tak lagi, diisi oleh wajah ketus seperti kemarin. Semalam, kejadian tentang wanita tua yang ternyata pemilik restoran sudah menyebar cepat, terutama di kalangan para karyawan. Beberapa masih belum percaya. Sebagian lain merasa malu, sisanya mulai takut akan evaluasi berikutnya. Sementara itu, Mbok Warti duduk santai di teras rumahnya yang sederhana namun rapi, terletak di pinggir kota. Rumah itu jauh dari kesan glamor, tapi bersih dan asri, penuh dengan tanaman hijau di pot-pot kecil. Seekor kucing oranye tidur meringkuk di dekat kakinya. Tangannya memegang koran pagi. Matanya membaca perlahan, sambil sesekali menyeruput teh hangat. Seorang pria muda datang menghampiri. Namanya Gilang, asisten pribadi, sekaligus tangan kanan Mbok Warti sejak bertahun-tahun lalu. Mbok, sapa Gilang sambil tersenyum. Berita kemarin sudah menyebar kemana-mana. Bahkan ada yang nulis di media sosial. Banyak yang kagum. Warti tersenyum tipis. Kagum karena saya punya restoran besar, tapi masih kelihatan seperti orang desa ya. Gilang mengangguk kecil. Mereka kaget. Mbok, banyak yang nyangka Mbok cuma orang biasa. Mbok Warti menatap jauh ke depan. Ya memang, saya orang biasa. Bedanya, saya kerja keras dari muda. Dulu, jualan gorengan di terminal. Panasan. Kadang diusir satpam, kadang gak laku. Tapi saya terus jualan. Simpan uang sedikit demi sedikit. Sampai akhirnya, bisa buka warung kecil. Dari warung jadi rumah makan. Dari rumah makan jadi restoran. Gilang mendengarkan dengan takzim. Ia sudah sering mendengar kisah hidup Mbok Warti. Tapi setiap kali Mbok bercerita, selalu ada sisi baru yang membuatnya kagum. Dulu saya pernah dipermalukan juga. Lanjut Mbok Warti. Suaranya mulai berat. Waktu pertama kali masuk restoran besar di kota, saya niat mau belajar, mau tahu rasa makanannya. Tapi saya diusir karena pakaian saya dianggap gak pantas. Waktu itu saya nangis di toilet. Ia terdiam sejenak, menatap langit biru di atas sana. Dari situ saya janji, kalau suatu hari saya punya restoran sendiri, saya gak mau orang lain dipermalukan seperti itu. Saya mau semua tamu dihargai, kaya atau miskin, tetap manusia. Gilang mengangguk pelan, matanya tampak berkaca-kaca. Terus, kenapa Mbok baru turun tangan sekarang? Biasanya Mbok percaya sama manajer dan karyawan. Mbok Warti menghela napas. Insting. Sudah beberapa minggu laporan penjualan turun.
Rating di internet juga mulai jelek. Banyak yang komplain soal pelayanan, tapi tak ada yang jujur ngomong ke saya. Jadi, saya pikir saya harus lihat sendiri. Tanpa mereka tahu saya siapa. Ia tersenyum penuh ketenangan, dan ternyata masih ada yang belum belajar cara memperlakukan tamu dengan hati. Hari itu, Mbok Warti memutuskan untuk kembali ke restoran. Tapi kali ini bukan sebagai tamu yang menyamar, melainkan sebagai pemilik yang akan memberi pembelajaran. Setibanya di restoran, para karyawan langsung berdiri tegak. Sebagian panik, sebagian canggung, sebagian lain merasa bersalah. Mbok Warti masuk dengan langkah tenang, mengenakan pakaian sederhana seperti biasa. Tidak ada blazer mahal, tidak ada tas bermerek. Ia langsung memanggil semua staf ke ruang pertemuan kecil di dalam restoran. Wajahnya tidak marah, tapi penuh ketegasan. Anak-anak, katanya, membuka suara. Saya bangga kalian bisa menjaga tempat ini tetap berjalan. Tapi saya sedih. Sedih karena saya lihat sendiri. Ada yang lupa caranya menghormati orang. Semua diam. Tidak ada yang berani bicara. Saya tidak butuh pegawai yang hanya bisa senyum pada tamu berduit. Saya butuh orang yang bisa menghargai manusia. Tamu datang ke sini bukan cuma karena makanan enak, tapi karena ingin merasa dihargai. Kalau cuma mau dilayani dingin dan kaku, mereka bisa makan di mana saja. Suasana hening. Beberapa staf perempuan terlihat menunduk dalam. Salah. Satu pelayan bahkan menangis pelan. Saya tidak akan marah, tapi saya akan awasi lebih dekat mulai hari ini. Yang mau belajar dan berubah, saya bantu. Tapi yang keras kepala, silakan cari tempat lain. Manajer mengangguk pelan, tahu bahwa Mbok Warti tidak sedang main-main. Sebelum pertemuan ditutup, Mbok Warti berkata dengan lembut namun jelas, restoran ini dibangun dari keringat dan doa. Bukan untuk tempat bergaya, tapi untuk jadi tempat semua orang merasa diterima. Jangan pernah lupa itu. Dan hari itu, suasana restoran mulai berubah. Pelayan belajar untuk senyum lebih tulus. Kasir baru yang lebih ramah mulai dilatih. Pelanggan yang datang beberapa hari kemudian mulai merasakan perbedaan kecil namun hangat. Semua karena satu wanita tua sederhana yang pernah dipandang sebelah mata, tapi diam-diam memiliki segalanya. Beberapa hari setelah kejadian itu, restoran Mbok Warti mulai menunjukkan perubahan. Musik latar dipilih lebih lembut, suasana jadi lebih ramah, dan senyuman tidak lagi terasa dibuat-buat. Mbok Warti sendiri kini lebih sering datang bukan sebagai pemilik yang duduk di kantor belakang, tapi sebagai sosok ibu yang memperhatikan anak-anaknya bekerja. Ia tidak mengenakan jas atau baju mahal seperti kebanyakan pemilik restoran besar. Ia tetap dengan kain batik dan kebaya sederhananya. Bahkan sesekali masih memakai sandal jepit. Tapi semua karyawan tahu, wanita tua itulah yang menjadi tulang punggung tempat itu berdiri. Pagi itu, Mbok Warti datang sedikit lebih awal dari biasanya. Ia membawa beberapa tas berisi baju seragam baru untuk para staf. Baju itu tidak mewah, tapi rapi dan nyaman. Warnanya lembut, mencerminkan keramahan. Semua pegawai berkumpul saat Mbok Warti membuka satu persatu pakaian itu. Saya pesan langsung dari penjahit langganan saya di kampung, katanya sambil tersenyum. Seragam ini tidak hanya untuk kerja, tapi juga untuk mengingatkan kalian bahwa kita ini keluarga. Yang melayani bukan hanya tangan, tapi juga hati. Seisi ruangan menyambut dengan senyum dan tepuk tangan kecil. Ada rasa hangat yang mulai tumbuh, seperti keluarga kecil yang sedang memulai lembaran baru. Setelah pembagian seragam, Mbok Warti duduk di kursi pojok dekat dapur, tempat favoritnya untuk mengamati suasana tanpa terlalu mencolok. Sambil menyeruput teh hangat, ia mengamati satu persatu pegawai yang mulai bekerja dengan seragam barunya.
Beberapa menit kemudian, pintu restoran terbuka. Seorang wanita berusia sekitar 50-an masuk dengan langkah angkuh. Rambutnya ditata tinggi, pakaian dan tasnya bermerek. Ia tidak langsung duduk, melainkan berdiri sambil melihat ke sekeliling. "Permisi," ujarnya dengan suara agak tinggi. "Mana pelayan di sini?" "Lama amat sih." Seorang pelayan muda menghampiri dengan senyum ramah. "Selamat pagi, Ibu. Silakan duduk. Saya antar menunya." Wanita itu duduk dengan gaya sok penting. Begitu diberi menu, dia tidak langsung membaca, tapi malah mengomel. "Restoran ini berubah ya. Dulu lebih elegan. Sekarang kok kayak rumah makan keluarga." Pelayan itu tetap tersenyum. "Kami memang sedang berusaha membuat suasana lebih hangat, Bu. Tapi rasa makanannya tetap sama." Tak jauh dari situ, Mbok Warti memperhatikan dengan diam. Ia mengenali wanita itu. Wajah yang sudah lama tidak ia lihat. Nama wanita itu adalah Bu Rani, dulu pemilik restoran mewah yang pernah mengusir Mbok Warti muda saat ia hanya ingin mencicipi menu dan belajar. Bu Rani tampak tidak menyadari siapa Mbok Warti. Mungkin karena penampilan Mbok Warti sekarang tidak berbeda jauh dari dulu, masih dengan kebaya dan rambut disanggul. Bedanya, sekarang ia duduk sebagai pemilik, bukan tamu yang diusir. Mbok Warti berdiri dan perlahan berjalan menghampiri meja Bu Rani. "Selamat pagi, Bu," sapa Mbok Warti ramah. Bu Rani memandang sekilas, lalu mengerutkan dahi. "Iya, Anda pelayan juga di sini?" Mbok Warti tersenyum, tidak tersinggung. "Bisa dibilang begitu." "Wah, saya sempat pikir tempat ini punya orang baru. Ternyata pelayannya saja yang berubah gaya. Tapi, ya sudahlah, saya pesan sope buntut dan jus semangka. Cepat ya, saya lapar." Mbok Warti mengangguk pelan. "Segera disiapkan, Bu." Setelah Mbok Warti kembali ke dapur, ia meminta chef menyiapkan makanan terbaik untuk Bu Rani. Tapi sebelum makanan diantar, ia menyelipkan secarik kertas kecil di bawah piring. Tak lama kemudian, makanan disajikan. Bu Rani mulai makan, dan saat ia mengangkat piring, kertas kecil itu jatuh ke meja. Ia mengambilnya dan membacanya. "Orang yang pernah diusir karena bajunya, kini menyambutmu dengan tangan terbuka. Terima kasih sudah pernah mengajariku rasa sakit. Karena darinya, aku membangun tempat yang tidak akan membuat orang lain merasa seperti itu." Wajah Bu Rani seketika berubah. Ia membaca ulang tulisan itu 2 kali, lalu menatap ke arah dapur, tepat ke arah Mbok Warti yang berdiri tenang, menatapnya dari jauh. "Warti," gumamnya pelan. "Itu kamu?" Mbok Warti hanya tersenyum, lalu berjalan perlahan menghampirinya. "Saya masih ingat wajah Ibu," katanya lembut. "Dulu saya datang ke restoran Ibu, ingin mencicipi dan belajar. Tapi saya diusir karena dianggap tidak pantas. Hari itu saya nangis di toilet, tapi saya tidak benci. Saya malah bersyukur." Bu Rani terdiam, sendok di tangannya tidak lagi bergerak. "Karena dari situ, saya janji pada diri saya, kalau suatu saat saya punya restoran, saya tidak akan izinkan siapapun merasa direndahkan hanya karena bajunya." Ruangan hening. Beberapa staf yang mendengar ikut terdiam. Tak ada emosi marah dari Mbok Warti, hanya ketulusan yang menusuk lebih dalam dari amarah. Bu Rani tertunduk. Saya minta maaf." Mbok Warti mengangguk. "Sudah lama saya maafkan. Hari ini, Ibu adalah tamu saya. Makanlah dengan tenang, dan pulanglah dengan hati yang lebih ringan." Hari itu, bukan hanya staf restoran yang belajar tentang nilai, menghormati, tapi seorang tamu lama akhirnya juga mendapat pelajaran tentang rendah hati. Di meja pojok restoran itu, duduklah 2 wanita dari masa lalu yang dulu bertemu dalam luka. Kini duduk dalam diam yang penuh makna.
Sore itu, hujan turun perlahan, membasahi atap restoran dan jalanan kota. Langit tampak abu-abu, tapi suasana di dalam restoran terasa hangat. Lampu-lampu temaram menyala, dan aroma kaldu dari dapur menguar pelan, menciptakan suasana yang nyaman. Bagi siapapun yang datang, Mbok Warti duduk di kursi favoritnya, dekat jendela besar yang menghadap keluar. Di tangannya ada buku catatan tua. Halaman-halamannya sudah mulai menguning, penuh tulisan tangan rapi. Di dalamnya tersimpan resep-resep lama, catatan pengeluaran saat ia masih berjualan gorengan, hingga mimpi-mimpinya yang dulu terasa jauh dari nyata. Ia membuka halaman awal, membaca pelan sebuah kalimat yang ditulisnya puluhan tahun lalu. Kalau aku tidak bisa membuat restoran besar, aku akan membuat warung kecil yang membuat orang merasa besar. Matanya menerawang, mengenang masa-masa sulit dulu. Hujan-hujanan mendorong gerobak, berjualan di pinggir jalan, tidur beralaskan kardus di emperan toko, dan tetap tersenyum meski hanya laku 2 potong tahu goreng. Tak lama kemudian, Kilung datang, menghampiri, membawa 2 cangkir teh panas. "Mbok, boleh saya duduk?" tanyanya sopan. "Duduklah, Lang. Sudah saya tunggu." Gilang meletakkan teh dan duduk di sampingnya. Hujan masih turun pelan, membentuk garis-garis air di kaca jendela. "Ada apa, Mbok? Kok kelihatannya sedang mikir dalam banget?" Mbok Warti menutup buku catatannya, lalu memandang Gilang dengan tatapan hangat. "Lang, kamu tahu kenapa saya tetap sederhana walau bisa saja tinggal di rumah besar, naik mobil mewah, pakai tas mahal?" Gilang tersenyum kecil, karena Mbok selalu bilang, harta tidak perlu dipamerkan, cukup jadi bekal, bukan jadi topeng. Mbok Warti mengangguk pelan. "Benar, tapi juga karena saya ingin tetap dekat dengan kenyataan. Orang yang terlalu tinggi melihat dunia kadang lupa caranya menunduk, padahal orang yang kita rendahkan hari ini bisa jadi orang yang menolong kita besok." Gilang terdiam. Ia tahu kalimat itu tidak asal diucapkan. Mbok Warti adalah bukti nyata bahwa hidup bisa berubah drastis asal dijalani dengan ketekunan dan hati yang bersih. "Saya tidak pernah malu dengan masa lalu saya, Lang. Jualan gorengan, kerja di dapur orang, pernah tidur di terminal. Semua itu bukan aib, itu pelajaran." Kemudian Mbok Warti membuka cerita yang belum pernah ia ungkap pada siapapun, bahkan pada Gilang sekalipun. "Dulu, saya pernah ditawari jadi mitra investasi oleh seorang pengusaha besar. Ia janji akan bantu saya buka cabang, promosi restoran, semua biayanya dia tanggung. Tapi dengan satu syarat, nama saya tidak boleh tercantum sebagai pemilik. Katanya, terlalu kampungan." Gilang terbelalak. "Serius, Mbok?" Mbok Warti mengangguk. "Saya tolak mentah-mentah. Saya lebih baik jalan pelan daripada harus buang nama saya sendiri. Nama Warti mungkin kampungan buat mereka, tapi itu nama yang saya banggakan. Nama itu ikut susah, ikut nangis, ikut doa." Gilang memandang Mbok Warti dengan kagum. "Mbok, saya bangga bisa kerja sama Mbok. Saya banyak belajar, bukan cuma soal bisnis, tapi soal hidup." Tiba-tiba, salah satu pelayan datang tergesa-gesa. "Maaf, Mbok, ada anak kecil di luar yang kehujanan. Katanya lapar, tapi nggak punya uang." Mbok Warti langsung berdiri. "Cepat antar dia masuk, suruh duduk, kasih handuk, dan siapkan makanan. Hangat, jangan tanya apa-apa dulu." Tak lama, anak laki-laki kurus itu masuk dengan tubuh basah kuyup. Umurnya mungkin sekitar 9 tahun. Bajunya kotor, rambutnya menempel di dahi karena hujan. Ia tampak ketakutan. Mbok Warti menghampirinya, lalu menyelimuti tubuhnya dengan handuk kering. "Nak, kamu dari mana?" tanyanya lembut.
Anak itu menunduk. Dari pasar, Bu, saya bantuin orang dorong gerobak, tapi belum dibayar. Saya lapar. Warti menepuk bahunya pelan. Di sini kamu gak akan diusir, nak. Kamu makan dulu ya. Gilang berdiri, ikut membantu menyiapkan makanan. Sementara itu, para tamu restoran memperhatikan dengan diam. Ada yang tersenyum simpul, ada yang terharu. Beberapa bahkan memberikan makanan tambahan untuk si anak kecil. Hari itu, Mbok Warti kembali menunjukkan pada semua orang bahwa restoran bukan sekadar tempat makan, tapi tempat di mana manusia bisa merasa aman, diterima, dan dihargai. Setelah makan, anak itu mendekati Mbok Warti. Terima kasih, Bu. Kalau besar nanti, saya mau punya restoran juga, biar bisa bantu orang. Mbok Warti tersenyum lebar. Kalau kamu sungguh-sungguh, itu bukan mimpi, nak. Itu jalan. Dan kamu sudah mulai melangkah. Anak itu tersenyum malu-malu, lalu pamit dengan sopan. Mbok Warti menyelipkan uang kecil ke sakunya, tanpa berkata apa-apa. Saat anak itu menghilang di tengah gerimis sore, Gilang berkata lirih, "Mbok, mungkin dia seperti Mbok dulu ya." Mbok Warti hanya menatap hujan di balik kaca, lalu menjawab pelan, "Semua orang besar pernah jadi kecil, tapi tidak semua orang ingat rasanya kecil." Dan senja pun turun perlahan, bukan hanya di langit, tapi juga di hati mereka yang menyaksikan bahwa kebaikan, meski kecil, bisa tumbuh jadi rumah besar untuk banyak jiwa. Matahari pagi mulai naik pelan di balik gedung-gedung kota. Burung-burung berkicau, dan jalanan yang semalam basah karena hujan kini mengering perlahan. Udara masih sejuk, dan langit biru tampak bersih tanpa awan. Di dalam restoran milik Mbok Warti, suasana pagi berjalan seperti biasa. Beberapa karyawan sedang membersihkan meja, menyiapkan bahan masakan, dan menyambut tamu-tamu yang datang lebih awal. Tapi di ruang belakang, suasana sedikit berbeda. Mbok Warti duduk bersama Gilang dan seorang wanita parubaya yang selama ini jarang terlihat di restoran. Namanya Bu Santi, notaris lama yang menjadi sahabat dekat Mbok Warti sejak ia masih membuka rumah makan kecil di gang sempit dulu. Di atas meja kecil tergeletak beberapa berkas penting. Ada map coklat, cap jempol, dan beberapa lembar surat yang belum ditandatangani. Mbok Warti mengambil napas dalam. "Lang, saya sudah tua, tenaga saya nggak seperti dulu. Saya harus mulai pikirkan masa depan tempat ini. Siapa yang meneruskan? Siapa yang menjaga? Tapi saya nggak punya anak kandung." Gilang terdiam. Ia sudah lama tahu Mbok Warti hidup sendiri, tanpa suami, tanpa anak. Selama ini, dialah yang paling dekat dengan Mbok Warti, layaknya anak sendiri. Tapi ia tak pernah menyangka pembicaraan akan sampai ke titik ini. "Mbok, maksudnya semua ini mau Mbok wariskan?" tanyanya pelan. Mbok Warti tersenyum. "Iya, Lang, tapi bukan hanya ke kamu. Restoran ini dibangun oleh banyak tangan, bukan hanya saya. Kamu memang yang paling setia. Tapi ada juga Bu Rini di dapur, Pak Ujang yang bersihin toilet sejak restoran ini berdiri. Bahkan si Andi yang suka ngelawak waktu bawa pesanan. Semuanya punya peran." Ia menatap berkas di meja. "Saya minta Bu Santi bantu buat surat warisan kolektif. Restoran ini akan dibagi dalam bentuk saham kecil-kecil, bukan untuk dijual, tapi untuk dikelola bersama. Jadi, siapapun yang kerja di sini dengan hati, punya bagian dan tanggung jawab." Gilang tampak terkejut. "Tapi Mbok, itu luar biasa. Biasanya orang ingin semua diwariskan ke keluarga sendiri." Mbok Warti tersenyum lembut. "Keluarga itu bukan hanya soal darah, Lang, tapi soal siapa yang tetap tinggal saat kita susah, dan siapa yang tulus menjaga tanpa pamrih." Bu Santi mengangguk sambil menata berkas. Suratnya sudah siap, tinggal ditandatangani. Tapi sebelum itu,
Mbok ingin saya bantu satu hal lagi. Mbok Warti menoleh. Iya. Saya minta dibuatkan perjanjian satu lagi. Restoran ini walau kelak jadi besar, harus tetap buka 1 hari gratis setiap bulan. Untuk siapapun yang lapar dan tidak mampu bayar, itu wajib. Tradisi itu harus terus hidup. Gilang memandang Mbok Warti dengan mata berkaca-kaca. Ia tak bisa berkata apa-apa, hanya mengangguk penuh hormat. Hari itu, di ruang kecil yang hangat, lahirlah warisan yang tak terbuat dari emas. Bukan juga hanya soal uang, tapi nilai, prinsip, jiwa dari sebuah tempat makan. Sore harinya, Mbak Warti mengumpulkan semua staf. Mereka berkumpul di ruang tengah restoran. Semua tampak penasaran. Mbak Warti berdiri di depan mereka, masih dengan kebaya sederhana, wajahnya teduh, dan suara pelannya penuh wibawa. Saya ingin bicara, sekali ini saja, lalu saya akan lebih banyak duduk di belakang, menyerahkan tempat ini pada kalian. Suasana hening. Tempat ini saya bangun bukan untuk jadi tempat kaya, tapi tempat aman. Tempat di mana orang bisa makan tanpa takut direndahkan. Dan tempat kerja yang membuat kita merasa dihargai. Beberapa staf mulai berkaca-kaca. Mereka tahu Mbok Warti bukan sedang sekadar memberi nasihat, tapi mewariskan semangat. Saya mungkin tidak akan lama lagi bisa berdiri di sini, tapi saya tidak ingin restoran ini mati saat saya pergi. Saya ingin dia tumbuh, dikelola dengan hati, bukan hanya dengan hitungan laba. Karena selama hati kalian masih hidup, tempat ini akan terus hidup. Lalu Mbok Warti mengeluarkan beberapa lembar kertas dan menyerahkannya ke Gilang. Mulai bulan depan, restoran ini resmi dikelola bersama. Siapa yang sungguh-sungguh bekerja akan punya bagian. Tapi yang hanya ingin untung tanpa kerja, bisa mundur. Dari sekarang, tak ada yang mundur. Justru yang terjadi adalah pelukan. Satu persatu staf menghampiri Mbok Warti, memeluknya dengan mata basah, seperti anak-anak yang baru saja diberi kepercayaan besar oleh ibunya. Malamnya, saat restoran tutup dan lampu-lampu dipadamkan satu persatu, Mbok Warti duduk sendiri di kursinya yang biasa. Ia menatap bangku-bangku kosong dan Mahamaya yang baru saja dibereskan. Ia tersenyum, lalu berkata pelan, seakan pada diri sendiri, kalau aku mati besok, aku tidak meninggalkan istana. Tapi aku tahu, aku meninggalkan rumah untuk banyak hati yang pernah lapar dan akhirnya mengerti arti kenyang, bukan karena makanan, tapi karena dihargai. Hari itu adalah hari Jumat terakhir di bulan itu. Seperti yang sudah Mbok Warti tetapkan, hari ini adalah hari gratis di restorannya. Sebuah tradisi baru yang disambut dengan penuh semangat. Meski awalnya membuat beberapa karyawan khawatir. Mbok, kita benar-benar buka gratis hari ini. Semuanya gratis? Nggak ada minimal pembelian atau syarat? Tanya Andi, pelayan muda yang lincah dan humoris. Saat briefing pagi, Mbok Warti mengangguk sambil tersenyum, duduk di kursi kayu dekat dapur. Iya, Dik. Hari ini bukan hari untuk hitung uang. Hari ini kita hitung berapa banyak senyum yang bisa kita kasih. Suasana dapur pun berubah, bukan karena tekanan kerja, tapi karena semangat melayani yang tumbuh dari hati. Semua orang bergerak. Lebih bumbu ditumbuk dengan penuh semangat, nasi ditanak lebih banyak, lauk disiapkan dalam jumlah 2 kali lipat. Pintu restoran dibuka lebih awal dari biasanya, dan dalam waktu kurang dari 1 jam, puluhan orang mulai berdatangan. Mereka bukan pelanggan tetap. Mereka bukan orang yang biasa makan di restoran besar. Ada ibu-ibu dengan anak-anaknya yang masih memakai seragam sekolah. Ada kakek tua dengan tongkat. Ada juga pengamen jalanan yang datang dengan wajah canggung. Salah satu dari mereka, seorang bapek bopak dengan jaket lusuh,
bertanya gugup kepada kasir. "Mbak, ini beneran gratis? Saya bisa makan di sini. Nggak usah bayar?" Kasir itu tersenyum ramah. Beda dengan kasir kasar di awal cerita. Kasir ini adalah wajah baru yang dipilih langsung oleh Mbok Warti. "Iya Pak, silakan duduk. Hari ini kami ingin melayani Bapak." Pap itu hanya bisa mengangguk dan duduk dengan wajah hampir tak percaya. Sesekali ia menatap ke arah dapur, mungkin takut ditagih di akhir nanti. Tapi tidak ada yang datang menagih. Yang datang justru sepiring nasi hangat, semangkuk sayur lodeh, dan sepotong tempe goreng yang renyah. Sementara itu, Mbok Warti mengamati semuanya dari jauh. Ia tidak duduk di meja utama, tidak berdiri di depan sebagai simbol. Ia hanya berjalan perlahan dari meja ke meja, menyapa beberapa tamu, menepuk bahu pelayan yang bekerja, dan tersenyum pada anak-anak yang lahap makan di sudut ruangan. Mbok Warti melihat satu sosok yang membuatnya menahan napas sejenak. Anak kecil yang beberapa minggu lalu datang kehujanan, lapar dan basah kuyup, kini duduk di kursi paling pojok. Bajunya masih lusuh, tapi wajahnya tampak bersih. Di depannya ada nasi goreng dan teh manis. Mbok Warti mendekat. "Kamu datang lagi?" Sapanya pelan. Anak itu menoleh cepat, kaget, lalu tersenyum lebar. "Iya Nek, saya dengar hari ini gratis. Teman saya yang bilang." Mbok Warti duduk di sampingnya. "Kamu bawa teman?" "Iya, itu, di sebelah sana." Ia menunjuk ke arah dua anak laki-laki lain yang tampak canggung duduk di meja, saling berbisik, lalu tertawa kecil. Mbok Warti menatap mereka penuh haru. "Hebat kamu, sudah kenyang, masih ingat berbagi." Anak itu mengangguk. "Dulu saya lapar, ada yang bantu. Sekarang kalau saya tahu ada tempat baik, saya nggak mau makan sendirian." Kalimat sederhana itu membuat dada Mbok Warti terasa sesak, bukan karena sedih, tapi karena bangga. Di depan matanya duduk seorang anak kecil yang diam-diam sudah belajar jadi manusia besar. Menjelang sore, restoran mulai sedikit lengang. Beberapa tamu sudah pulang dengan senyum di wajah mereka. Tak ada tagihan, tak ada pamrih, hanya ucapan terima kasih yang tulus dan mata yang berkaca-kaca. Para karyawan duduk beristirahat. Meja makan besar di tengah ruangan disulap jadi meja bersama. Mereka makan sama-sama, bukan sebagai pelayan dan pemilik, tapi sebagai keluarga. Gilang datang membawa sebuah kotak kecil dan menyerahkannya ke Mbok Warti. "Ada kiriman dari Bu Rani," katanya singkat. Mbok Warti membuka kotak itu perlahan. Isinya satu amplop dan sebuah buku kecil bersampul coklat. Di dalam amplop ada surat tangan. "Warti, terima kasih untuk pelajaran kemarin. Saya malu, tapi juga bersyukur pernah bertemu kamu." Buku kecil ini adalah catatan restoran saya dulu, sebelum gulung tikar. "Saya harap kamu bisa menggunakannya lebih baik daripada saya. Maaf dan terima kasih." Tertanda Rani. Mbok Warti membolak-balik buku itu. Di dalamnya ada catatan lama tentang strategi usaha, menu-menu, bahkan pelajaran dari kegagalan. Ia tersenyum kecil. "Orang berubah Lang," katanya sambil menatap Gilang. "Kadang perlu rasa malu untuk akhirnya tumbuh." Gilang mengangguk dan Mbok jadi cermin untuk mereka. Malam menjelang, restoran ditutup lebih awal. Tapi karena habis energi, justru karena hati penuh. Para karyawan pulang dengan perasaan ringan. Tamu-tamu pergi dengan rasa hangat. Dan Mbok Warti berdiri di depan restoran yang lampunya mulai padam. Ia memandang papan nama restoran, Dapur Warti, makan dengan hati, dan sebelum masuk ke dalam, ia membisikkan satu kalimat untuk dirinya sendiri. "Hari ini bukan saya yang memberi, tapi saya yang diberi kepercayaan untuk menjaga hati orang-orang yang pernah kehilangan arah." Pagi itu, matahari belum sepenuhnya naik. Udara masih segar,
dan kabut tipis menyelimuti taman kecil di samping restoran. Bunga-bunga Kamboja mulai mekar, dan suara burung terdengar riang. Di dalam restoran, semua masih sunyi. Lampu belum dinyalakan, pintu belum dibuka. Di kursi pojok dekat jendela, duduklah seorang perempuan tua. Rambutnya digelung rapi, mengenakan kebaya coklat dan kain batik kesayangannya. Wajahnya teduh, penuh kedamaian, dan di pangkuannya terdapat sebuah buku catatan tua dengan sampul lusuh. Itu adalah pagi terakhir Mbok Warti di restoran. Hari sebelumnya, Mbok Warti sempat mengumpulkan semua karyawan. Tidak ada suasana sedih, justru tawa hangat terdengar sepanjang ruang. Ia memberikan satu persatu amplop berisi catatan kecil yang ditulis tangan, bukan gaji, bukan bonus, tapi kata-kata yang ditujukan khusus untuk setiap orang, tentang harapan, tentang semangat, dan tentang kenangan kecil yang ia ingat dari masing-masing karyawan. Untuk Gilang, isinya hanya satu kalimat, "Kamu bukan penerus restoran ini, Lang. Kamu penerus rasa." Dan kini, di pagi hening itu, sebelum siapapun datang, Mbok Warti duduk diam. Ia menatap restoran yang selama ini menjadi perpanjangan jiwanya. Kursi demi kursi, dinding penuh foto, dapur tempat tawa, dan keluhan bercampur jadi satu. Diserap dalam diam oleh matanya yang mulai sayu, ia membuka catatan terakhirnya. Halaman kosong, dengan tangan yang mulai gemetar, ia menulis, "Jika satu orang bisa memulai warung dari gorengan, maka banyak orang bisa melanjutkan restoran ini dengan hati. Jangan jadi besar untuk ditakuti, jadilah besar untuk melindungi." Ia menutup buku itu perlahan, menyandarkan tubuh ke kursi, dan memejamkan mata dalam senyum kecil. Beberapa jam kemudian, Gilang datang seperti biasa. Ia membawa 2 bungkus lontong dan teh hangat. Tahu Mbok Warti selalu suka sarapan lebih pagi. Tapi hari itu berbeda. Ia menemukan Mbok Warti sudah tertidur di kursi. Wajahnya tenang, damai, seolah hanya tidur sebentar. Tapi tubuhnya dingin, dan tangannya menggenggam erat buku catatan tua itu. Gilang berlutut di sampingnya. Tak ada teriakan, tak ada air mata yang pecah, hanya diam panjang yang terasa berat. Karena Gilang tahu Mbok Warti sudah pulang, bukan ke rumah, tapi ke tempat paling sunyi yang hanya bisa dijangkau oleh jiwa yang sudah selesai berbuat baik. 3 hari kemudian, restoran tutup sementara. Semua karyawan memakai pakaian putih. Warga sekitar, tamu-tamu tetap, bahkan anak-anak jalanan yang pernah diberi makan semuanya datang. Tak satu pun dari mereka datang karena kewajiban. Mereka datang karena cinta. Di dinding restoran terpampang foto besar Mbok Warti. Di bawahnya tertulis, Mbok Warti 1948 sampai 2025. Ibu dari semua perut lapar dan hati yang pernah merasa kecil. Gilang berdiri di depan mereka semua. "Saya tidak akan lama bicara," katanya dengan suara berat. "Tapi saya hanya ingin sampaikan satu hal. Mbok Warti sudah tidak ada secara fisik. Tapi hidup di tiap senyum yang kalian berikan, di tiap piring yang kalian sajikan dengan niat baik, dan di tiap tamu yang kalian perlakukan seperti manusia, bukan seperti dompet berjalan." Ia mengangkat buku catatan tua Mbok Warti yang kini sudah dibingkai, dan mulai hari ini, restoran ini akan tetap jalan, tapi bukan sebagai bisnis biasa, tapi sebagai rumah, seperti yang selalu Mbok Warti inginkan. Hari-hari berikutnya, restoran Dapur Warti berubah jadi lebih dari sekadar tempat. Di dinding pojok dibuat rak kecil bertuliskan, "Lemari rasa, tempat siapapun bisa menitipkan atau mengambil makanan gratis." Setiap Jumat terakhir di bulan, restoran tetap buka gratis. Tradisi itu hidup dan terus hidup. Anak kecil yang dulu kehujanan, ia sering datang.
tapi kini tak lagi minta makan. Ia bantu cuci piring dan belajar dari Gilang. Katanya, suatu hari ia juga ingin punya restoran seperti Mbok Warti. Tapi dengan satu syarat, saya nggak mau kaya bang. Saya cuma mau bikin orang kenyang, tapi juga senang. Tahun berganti, restoran makin dikenal, tapi papan namanya tak pernah diganti. Masih tertulis, Dapur Warti, makan dengan hati, dan di kursi pojok dekat jendela. Yang tak pernah diganti, dibiarkan kosong. Selalu bersih, dihormati, karena semua orang tahu, di sanalah dulu duduk seorang perempuan sederhana, yang semua orang kenyang bukan hanya perutnya, tapi juga hatinya. Pesan dari kisah ini, kadang orang yang paling sederhana meninggalkan warisan yang paling luar biasa.